Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawaratal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat kepada setiap amal hambanya menggolongkan kita semua menjadi manusia-manusia yang memiliki qalban syakiran, menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang gemar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab musibah yang menimpa kepada kita adalah bukan karena kurangnya nikmat yang Allah berikan, tetapi karena kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat qalban syakiran kepada kita semua, sehingga kita bisa mensyukuri apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ramadan yang begitu mulia penuh dengan syukur. Syukuri setiap gerak-gerik kita, syukuri setiap amal-amal kita, syukuri setiap ibadah-ibadah kita, syukuri setiap apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam keadaan yang seperti ini kita telah dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera berlalu virus-virus yang datang kepada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kembali kebahagiaan, menghadirkan kembali keceriaan kepada kaum muslimin dan juga seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Ibnu Nafis mengatakan bahwa ada 3 pintu masuknya penyakit ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah al-batnu, yang kedua adalah al-fikru, yang ketiga adalah al-qalbu. Pintu masuknya penyakit yang pertama adalah al-batnu, yaitu perut kita. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa tidak ada tempat yang paling buruk dalam tubuh manusia kecuali dalam perutnya. Maka Rasulullah menyampaikan, fasulusu li ta'ami, fasulusu li syarabi, fasulusu li nafsi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Maka Rasulullah telah menskema bagaimana proses penggunaan tubuh kita, proses penggunaan perut kita, sehingga benar-benar dimanfaatkan dengan sedemikian rupa. Dalam sebuah tafsir, ulama mengatakan bahwa fungsi dari fasulusu li ta'ami, sepertiga untuk makan, adalah untuk menguatkan tulang punggung kita. Artinya lil ikhtiar, untuk mencari rezeki kita, untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari nafkah. Fasulusu li syarabi, maka disampaikan juga sepertiga untuk minum. Ditafsirkan oleh para ulama adalah minum ini adalah kebutuhan manusia, artinya kebutuhan dalam menuntut ilmu. Jika manusia bisa bertahan makan selama 1 minggu, tetapi manusia tidak bisa bertahan minum walaupun dalam 1 hari, maka seorang manusia tidak bisa terlepas untuk menuntut ilmu dimanapun dia berada. Fasulusu li nafsi, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Kullu nafas lil ibadah. Setiap nafas adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah jika ada nafas-nafas yang keluar namun digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Rugilah setiap napas yang keluar jika tidak mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pintu masuk yang pertama, yaitu al-batnu. Pintu masuk yang kedua kata Ibnu Nafis adalah al-fikru, pikiran kita. Seandainya setiap manusia di muka bumi ini bahagia dengan pikirannya, maka dia akan menjadi manusia yang sehat. Maka kita mengenal istilah-istilah dalam dunia psikologi. Ada yang namanya dengan eustress, ada distress. Eustress adalah bagaimana keadaan seorang ingin mencapai puncak yang lebih tinggi dibanding pencapaiannya hari ini. Maka stres seperti ini adalah stres yang positif. Jika seorang anak siswa SD misalkan, dia berkata, saya menginginkan ranking pertama seperti teman saya yang itu pun termasuk kepada eustress, tetapi dalam keadaan yang positif. Tetapi yang berbahaya adalah ketika seorang stres dalam keadaan yang negatif, dia mulai ingin mencelakai orang lain dengan kestresannya, dia mulai ingin merobohkan prestasi-prestasi orang lain, maka yang demikian adalah berbahaya. Maka salah satu masuknya penyakit adalah al-fikru, pikiran kita. Maka pikiran kita perlu bahagia. Sing bahagia dinangemut, kita perlu bahagia dalam berpikir. Punten, Bapak Ibu yang kami hormati, coba kita lihat orang gila di jalanan, kita tidak pernah melihat mereka sakit. Walaupun mereka makan dengan tangan yang kotor, tidak cuci tangan seperti kita. Mereka tidur di alas manapun, tapi mereka belum pernah masuk angin. Mereka kemudian tidak berpakaian, makan yang kotor-kotor, tapi mereka sehat.
Kenapa? Karena pikirannya senantiasa bahagia. Maka mungkin sewaktu-waktu kita perlu mencontoh mereka dalam berpikirnya. Kita senantiasa berpikir kepada arah-arah positif. Maka jangan sampai virus corona yang datang kepada diri kita hari ini, kepada kaum muslimin pun, jangan menjadi pikiran yang berlebih sehingga merusak kepada pikiran kita. Jangan-jangan orang-orang yang meninggal bukan karena virusnya, tetapi karena ketakutan orang-orang tersebut. Maka dari itu mari kita sama-sama membahagiakan pikiran-pikiran kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan pikiran-pikiran kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia? Dengan akalnya. Karena manusia berbeda dengan hewan dari segi akalnya. Manusia diberikan akal untuk berpikir ke arah-arah yang positif. Jangan sampai pikiran-pikiran kita isi dengan yang negatif. Pikiran-pikiran kita jangan sampai halusinasi. Pikiran kita jangan sampai suuzon kepada orang lain. Karena hal-hal yang demikianlah yang akan menghancurkan imun tubuh dari seseorang. Yang pertama adalah al-batnu, perut. Yang kedua al-fikru, pikiran. Yang ketiga adalah al-qalbu. Pintu masuk yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Maka sebetulnya ada yang mengatakan bahwa hasud ternyata bukan penyakit hati, tapi masuk kepada penyakit pikiran. Orang-orang yang hasud, dia tidak akan sebahagia orang-orang yang biasa saja. Karena orang-orang yang hasud sibuk memikirkan keadaan orang lain. Orang yang hasud, orang yang dengki, orang lain yang membeli mobil, kita yang sulit tertidur. Orang lain membeli rumah baru, kita yang susah tidur. Orang lain yang membeli HP baru, kita yang menjadikan sakit kepada diri kita masing-masing. Maka hati sebagai pintu masuknya daripada penyakit. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita sama-sama. Kalau ada orang yang menasehati, terima. Kalau ada orang yang membimbing, kita terima. Jangan sampai kita merasa diri agung. Jangan sampai diri kita merasa menjadi manusia yang paling sempurna di hadapan manusia lainnya. Sebab setiap manusia ada sisi lemahnya. Terkadang seorang motivator pun perlu dimotivasi. Seorang dokter pun bisa sakit. Seorang dokter gigi pun bisa sakit gigi. Apalagi kita, manusia biasa yang bisa terserang penyakit hati. Manusia biasa yang bisa sewaktu-waktu terserang penyakit ujub dan bangga diri. Oleh karena itu, mari kita menjaga 3 porsi ini. Al-batnu, perut kita jaga. Al-fikru, pikiran kita jaga dengan pikiran yang sehat. Dan al-qalbu, mari kita jaga hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang senantiasa syukur kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan Ramadan di tahun ini. Wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.